Kalau kita misalnya flashback ke belakang Ustaz, sebelumnya kan sebenarnya misalnya terkait dengan Islam misalnya, Islam di Amerika sebelumnya dicitrakan negatif dan diidentikan dengan teror gitu ya. Kemudian sekarang bergeser ke soal soal rasisme gitu. Nah, Ustadz Samsi melihat ada pergeseran itu nggak sebenarnya? Iya, jadi alhamdulillah saya kira segala sesuatu yang Allah ciptakan itu punya hikmah ya. Hmm. Dengan kehadiran corona, kemudian terjadi tindakan rasisme seperti ini kemudian pada saat yang sama menggeser ya Islamofobia yang selama ini meninggi. Ya, Hmm. walaupun saya mengatakan bahwa Islam tetap menjadi perhatian, khususnya Hmm. bagi mereka yang memiliki tendensi pandangan yang cukup rasis ya, seperti penguasa saat ini. Tapi sekali lagi ternyata Islam di tengah-tengah gejolak yang terjadi ini bisa kita tampilkan sebagai solusi. Misalnya ketika corona sedang meninggi-tinggi di Amerika Serikat, corona dan Islam kan tidak ada hubungannya. Jadi Iya, Islam tidak ada alasan untuk dituduh sebagai penyebab corona. Kalau 9/11 kan Islam yang dituduh, itu iya bedanya. benar. Tapi justru kita orang Islam menghubungkan antara corona dengan Islam. Nah, kita mengatakan kalau di masa corona ini Anda menganjurkan orang mencuci tangan, mencuci mulut dan supaya bersih, Ya. ya Itu maka kita orang praktek-praktek Islam bisa keislaman yang mengembalikan. pernah kita lihat Ya, sudah. Islam ini sudah praktek Islam yang sudah lama. Jadi bukan Hmm. sesuatu yang baru Hmm. bagi. Ketika Anda menganjurkan orang untuk melakukan self quarantine atau karantina, ternyata konsepnya sudah lama dari dulu. Rasulullah menganjurkan kalau ada wabah di sebuah tempat, jangan keluar. Kalau ada wabah di satu tempat, jangan ke sana kan begitu. Hmm. Itu artinya Hmm. self quarantine kan zaman Nabi. Maka kita berusaha untuk menghubungkan antara corona dan Islam untuk menyampaikan kepada bangsa Amerika bahwa Islam itu adalah solusi. Nah, di saat terjadi rasisme seperti ini juga, kita menyampaikan dengan cara seperti ini, bahwa kita tidak mendukung orang itu karena Hmm. warna kulit. Kita tidak mendukung orang hitam sekarang ini karena warna kulitnya. Kita juga tidak Hmm. melawan orang putih karena warna kulitnya. Karena bagi Hmm. kita semua manusia sama, ya, sama semua. Dan Islam itu adalah milik semuanya. Islam adalah milik orang hitam, orang putih, orang yang kuning, yang langsat, apapun Iya. warna, semua adalah sama. Maka kita tidak mendukung atau menentang orang berdasarkan kulit, karena itu Hmm. rasisme. Yang Hmm. kita Hmm. lakukan adalah menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Dan oleh karenanya kita merasa sekarang ini bahwa orang hitam sedang terzalimi, maka kita orang Islam wajib untuk mendukung teman-teman orang hitam kita. Dan sementara ada kelompok-kelompok tertentu yang zalim, maka perlu kita untuk lawan. Ustadz, Ya, sebagai komunitas Muslim di Amerika saat ini yang juga eh, kita tahu bahwa Pak Ustadz Samsi juga salah satu tokoh di New York terutama dan di Amerika yang secara aktif apa namanya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain di Amerika gitu. Apa langkah-langkah konkret Ustadz yang dilakukan oleh komunitas Muslim di sana merespon dan meredakan isu yang sekarang berkembang di Amerika itu soal rasisme. ya, ini hari Minggu kemarin kita ada pertemuan seluruh pimpinan Islam. Ya, ada Hmm. Imam Majelis Syuro namanya di sini atau apa namanya Dewan Imam. Dan kita sudah memutuskan bahwa kita mendukung protes yang terjadi, walaupun kita memberikan catatan bahwa yang namanya kekerasan, looting atau penjarahan kita tidak dukung, malah kita termasuk menentang. Ya, jadi kita jelas dalam hal ini bahwa kita harus ikut kepada aturan yang ada, kita harus ikut kepada undang-undang yang ada. Tapi pada saat yang sama kita pertegas bahwa kita mendukung hak teman-teman orang hitam untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kesetaraan bagi mereka. Ya, dan ini bagi kita bukan bukan keberpihakan, tapi ini bagian dari ajaran agama kita yang perlu kita tegakkan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kita lakukan di mana-mana saja. Tapi pada saat yang sama, kita juga mengatakan bahwa kita perlu membentengi. Ya, orang-orang putih ini banyak kemudian tidak sadar dan perlu kita sadarkan bahwa pertama, ya manusia itu sama dan itulah sesungguhnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Amerika. Ada namanya justice for all, ada keadilan untuk semuanya. Iya. Dan oleh karenanya jangan karena warna kulit, jangan karena status ekonomi kemudian menjadikan orang lain direndahkan. Ini Hmm. selalu kita ada pada posisi menjembatani manusia karena Amerika ini sangat ragam sekali, ya sangat ragam sekali dan hampir semua bentuk manusia ada di Amerika. Dan oleh Iya. karena Islam akan selalu berada di tengah, akan menjadi Hmm. namanya jembatan untuk menjembatani ini. Nah, hari ini juga kami akan melakukan pertemuan dengan wali kota pakai Zoom ya virtual dan Hmm. juga anggota DPRD selain membicarakan akan membuka masjid-masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain, Hmm. kita juga membicarakan bagaimana merespon dengan
kejadian-kejadian terakhir di kota New York, karena juga ada pembakaran, ada penjarahan juga di kota New York terjadi. Iya, iya. Maka tentu kita masyarakat Muslim ikut mengambil andil di situ, mengambil peranan di situ untuk meredakan situasi. Karena bagi kami masanya Islam sekarang ini ditampilkan sebagai solusi, dan itu cara kita membalik stigma yang mengatakan bahwa Islam itu adalah pendatang yang membawa masalah. Iya, Kita iya, justru oke. berada di sini menjadi bagian dari masyarakat dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Amerika saat ini. Nah, kalau dengan WNI sendiri, Ustaz, apakah ada komunikasi di komunitas-komunitas WNI di sana, dan mungkin ada juga arahan-arahan dari KBRI yang di Amerika gitu, Ustaz? Ya, saya melihat perwakilan-perwakilan mengeluarkan arahan-arahan berdasarkan aturan lokal ya. Hmm. Tentunya arahannya jangan banyak terlibat, berhati-hati ya, sekitar itulah. Saya melihat para perwakilan kita memberikan arahan. Kalau ada pengumuman dikeluarkan oleh pemerintah kota, ya itu juga yang diterjemahkan oleh perwakilan kita ke dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya ya tetap pasti perwakilan memberikan perhatian kepada masyarakatnya, karena itu tugas. Mereka itu adalah wakil pemerintah Indonesia di negara ini, maka pasti mereka berkewajiban untuk melakukan tugasnya itu. Kalau tidak, nanti sia-sia digajikan sama pemerintah. Kewajiban perwakilan di sini. Baik itu KBRI maupun itu KJRI. Ya, kebetulan ada satu KBRI di sini, ada 5 KJRI di berbagai kota di Amerika. Saya kira mereka berkewajiban untuk memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia bagaimana menyikapi hal ini. Tapi alhamdulillah, karena memang masyarakat kita ini minoritas dibandingkan dengan masyarakat lain, dan juga salah satu karakter masyarakat kita ini terkadang tidak terlalu banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan publik ya. Memang seperti saya di kota New York ini ya hampir seperti single fighter saja. Karena masyarakat Indonesia ya kalau sudah dapat duit, sudah bisa makan, ya sudah tenang, ya kira-kira memang itulah yang dicari. Kita tidak banyak terlibat dalam masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir soal melihat fenomena kerusuhan dan rasisme yang ada di Amerika saat ini, apa menurut Ustadz Samsi pelajaran yang bisa dipetik oleh bangsa Indonesia, Ustadz? Saya kira saya sudah sebutkan secara sepintas tadi ya. Jadi dalam istilah Inggris yang saya tuliskan kemarin itu, where there is no justice, there is no peace. Di mana saja ada hilang sense of justice, rasa keadilan itu, maka agak susah untuk kita membayangkan kedamaian. Ya. Di mana ketidakadilan itu absen, maka kedamaian itu susah untuk kita tegakkan. Oleh sebab itulah saya kira pemerintah kita di Indonesia ini harus berhati-hati, jangan sampai banyak warga kita, masyarakat kita merasa terzalimi dalam bidang apa saja. Apakah itu bidang ekonomi, bahwa negara kita ini kaya raya, tapi kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Apakah itu dalam bidang politik, karena terjadi manipulasi politik. Ya. Apakah itu dalam bidang agama misalnya, di mana sekelompok agama ditekan karena tuduhan-tuduhan tertentu, tapi beberapa agama lain kemudian kalau melakukan kesalahan justru diajak berdiskusi dan berdialog. Nah ini kan bisa menimbulkan sense of injustice. Ada rasa kezaliman yang terjadi. Dan kalau kezaliman dan ketidakadilan ini kemudian dipendam oleh masyarakat, maka boleh jadi kalau ada pemicu, mungkin sedikit saja, itu akan berkobar kembali. Dan oleh karenanya saya kira ini perlu diperhatikan, karena ini pelajaran penting yang terjadi di Amerika. Rasisme, ketidakadilan, ya, ketidakadilan sosial, ekonomi, dan sebagainya, yang kemudian sudah lama terpendam di kalangan orang hitam ini, ketika mendapat pemicu, maka ini sangat berbahaya sekali. Tentu pelajaran lain juga di Indonesia adalah, mari kita menjaga keharmonisan ya di tengah keragaman yang ada itu. Tentu teman-teman Muslim juga harus merangkul mereka yang minoritas, dan teman-teman minoritas juga saya mengatakan ya harus tahu diri juga. Sama juga kami di Amerika. Kami di Amerika ini sadar bahwa undang-undang pasti melindungi kami karena kita semua sama di hadapan undang-undang. Tapi bukan dengan seperti itu lalu kami merasa bahwa kami tidak perlu menyikapi keberadaan kami sebagai minoritas. Yang namanya kata minoritas dan mayoritas itu ada di mana-mana. Ya, dan itu tidak mungkin bisa kita hapuskan. Itu ada sense of humanity, ada perasaan manusia merasa seperti itu. Maka saya ingin mengatakan begini, yang mayoritas menjadi pengayom, mengayomi yang minoritas, dan mayoritas harus tahu diri juga, kan begitu. Jadi saya kira kalau dua sisi ini perlu kita hubungkan, maka saya kira akan terjadi saling menghormati, saling memahami, kerjasama yang baik, membangun kasih sayang, itu kita harapkan dalam masyarakat kita. Indonesia ini kan sudah lama sebenarnya menjadi role model, ya, menjadi tauladan dalam hal kerukunan, ya, toleransi. Maka saya kira jangan sampai kemudian ini ternodai.
Tapi ini semua bisa terendai ketika sense of justice itu hilang. Maka Iya, sekali iya. lagi, betul-betul dijaga jangan sampai perasaan dizalimi itu ada dalam masyarakat kita. Karena kalau itu ada, maka karakter kemanusiaan yang hebat itu bisa nanti tidak diperhatikan lagi. Akan menjadi Mhm. akan menjadi mainan saja. Dan oleh karenanya orang yang tadinya sopan santun, berkarakter baik, tiba-tiba menjadi sangar dan buas, itu karena ada ketidakadilan yang terjadi. Maka tanggung Mhm. jawab pemerintah dalam ini sangat berat sekali. Jangan sampai kemudian pemerintah justru dalam kiprahnya, dalam kebijakannya, kemudian menzalimi sebagian tanpa disadari atau disadari, Allahu a'lam. Kalau Mhm. ini yang menjadi sesuatu yang terpendam, maka percayalah, jika ada pemicu yang terjadi, walaupun mungkin kecil itu, maka akan terjadi kobaran besar. Dan Iya. oleh sebab itulah maka sekali lagi jaga keadilan itu pertama. Yang kedua, mari saling paham apa namanya, saling sadar diri bahwa yang minoritas mengayomi yang minoritas dan minoritas sadar diri juga bahwa kita minoritas. Tentu Mhm. harus tahu bahwa memang kita sama di hadapan Pancasila, di hadapan undang-undang, tapi realitanya kan kita minoritas. Pasti kita melakukan usaha-usaha untuk mendekati dan melakukan apa namanya pendekatan kepada mayoritas. Iya. Karena namanya manusia juga kan. Memang Iya, ada benar. undang-undang tertulis di Benar. undang-undang kan. Tapi manusia punya perasaan kan. Nah, Benar. bagaimana perasaan ini kita bisa bangun? Dengan rasa apa? Menghormati sesama. Jadi jangan kemudian memicu apa namanya sensitivitas misalnya, ya dengan perilaku-perilaku yang terkadang mohon maaf kita misalnya di Amerika sebagai minoritas lalu kita arogan kepada mayoritas kan tidak begitu, ya Iya. harus menghormatilah kepada mayoritas itu. Nah sama juga yang mayoritas jangan karena mentang-mentang kita mayoritas lalu mensalimi seenaknya saja berbuat kepada minoritas. Saya kira pertama secara Islam salah, kemudian secara undang-undang konstitusi juga salah, tidak ada yang bisa membenarkan itu. Maka pada akhirnya adalah bagaimana supaya kita saling saling tenggang rasa, saling menjaga sensitivitas dan sebagainya. Hmm. Jadi yang mayoritas mengayomi yang minoritas, minoritas menghargai yang mayoritas begitu Mayoritas. Ustaz ya. Ya, Ya. kita berdoa mudah-mudahan apa yang sekarang terjadi di Amerika tidak tidak sampai terjadi juga di Indonesia begitu Ustaz.